Perjudian Milan tak rekrut striker muda dan teruji bisa berakibat fatal. Keputusan manajemen AC Milan untuk tidak berupaya merekrut striker yang lebih memberikan jaminan diperkirakan bakal melukai mereka sendiri ke depan, terlebih dengan situasi lini serang klub sekarang. Dalam editorial terbarunya, Calcio Mercato, Alberto Ceruti menyorot bagaimana Zlatan Ibrahimovic telah berusia 40 tahun Oktober lalu, namun ia ingin membuktikan masih mampu tampil tajam dan terutama bisa membantu Rossoneri memenangkan Scudetto. Meskipun ia telah pulih dari masalah Achilles, bayang-bayang cedera tampaknya selalu menghantui. Legenda Swedia tersebut hanya bermain 19 kali musim lalu, tepat separuh dari total pertandingan Serie A yang harus dimainkan Il Diavolo, dan musim ini ia baru beberapa kali menjadi starter. Pengaruhnya di dalam dan di luar lapangan memang tak perlu diragukan, namun rasa-rasanya klub perlu lebih dari itu untuk dapat selalu tampil di level top pada setiap laga. Dengan mempertimbangkan situasi mantan bintang Paris Saint-Germain tersebut, Ceruti pun mempertanyakan mengapa manajemen raksasa Serie A tersebut memutuskan berjudi dengan merekrut Oliver Giroud yang sudah berusia 35 tahun untuk menjadi pelapisnya saat ia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan ketimbang bermain sejak menit awal bersama Chelsea musim lalu. Pietro Pellegrini lantas didatangkan dari AS Monaco sebagai striker pilihan ketiga, namun ia pun mendarat di Milanello dengan masa lalu yang penuh dengan masalah fisik, sehingga ia bahkan tak diikutkan dalam daftar skuad Liga Champions, hingga Stefano Pioli terpaksa kembali menurunkan Ante Rebic sebagai nomor 9 saat Ibrahimovic dan Giroud absen. Jurnalis tersebut menambahkan bahwa Milan tidak bisa berpikir memenangkan Scudetto tanpa kehadiran dua striker nyata yang bisa memberikan jaminan gol serta selalu fit. Dan hal tersebut kemungkinan akan menjadi perjudian yang berakibat fatal bagi Paolo Maldini dan Ricky Massara. Milan bakal catat langkah besar dalam pembaruan kontrak Romagnoli. AC Milan diperkirakan bakal melakukan perkembangan serius dalam proses pembaruan kontrak Alessio Romagnoli setelah bertemu dengan Mino Raiola pada Kamis kemarin. Calcio Mercato menuliskan bahwa ada dua bukti kesepakatan antara Rossoneri dan Romagnoli untuk pembaruan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Raiola selaku agennya telah tiba di Casa Milan guna menjalani pertemuan dengan Direktur Ricky Massara dan Paolo Maldini. Dalam beberapa bulan terakhir, telah ada kebuntuan mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak bek tengah 26 tahun tersebut. Namun kini sang kapten telah menyampaikan keinginannya kepada para petinggi klub untuk tetap membela raksasa Serie A selama beberapa musim ke depan. Maldini dan Massara sendiri puas dengan performa dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh pemain asal Italia tersebut, dan ada keterbukaan untuk membahas peluang perpanjangan kerjasama. Namun di angka yang jauh lebih rendah dari 5 juta euro atau 80 miliar net per musim yang saat ini ia terima. Dari pertemuan pertama dengan Raiola, informasi penting mengenai persoalan tersebut mungkin akan berembus tak lama lagi, yang tampaknya bakal menentukan masa depan mantan starlet AS Roma tersebut. Milan sendiri berharap bisa mencapai kesepakatan dengan Romagnoli di angka 3,35 juta euro atau 48 miliar net per musim yang akan tetap menjadikan sebagai salah satu pemain gaji tertinggi klub. Fiorentina versus AC Milan, Vlahovic dan Ibrahimovic, duel fans dan idolanya. Laga antara Fiorentina dan AC Milan akan menampilkan antara duel fans dan idolanya, yakni Dusan Vlahovic melawan Zlatan Ibrahimovic. Fiorentina dan AC Milan akan saling berhadapan dalam laga pekan ke-13 Liga Italia di Stadion Artemio Frenzy. Duel antara Fiorentina dan AC Milan ini akan dilaksanakan pada Sabtu, waktu setempat atau Minggu pukul 02.45. Pertandingan ini akan menjadi ajang bagi AC Milan untuk mempertahankan peluang mereka menguasai klasemen Liga Italia. Saat ini, Rossoneri menghuni posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 32 poin. Pasukan Stefano Pioli memiliki pion yang sama dengan sang pemuncak tabel Napoli, hanya kalah dengan selisih gol. Pertandingan Fiorentina versus AC Milan ini juga akan menjadi ajang adu tajam antara seorang fans dengan idolanya, Dusan Vlahovic dan Zlatan Ibrahimovic. Duel kontra AC Milan akan menjadi ajang Vlahovic untuk beradu ketajaman dengan idolanya Zlatan Ibrahimovic. Pada September 2021, Vlahovic pernah mengakui bahwa Ibrahimovic telah menginspirasinya. Dia juga mengatakan bahwa Ibrahimovic adalah idolanya di dunia sepak bola. Saya tentu lebih menyukai Ibra karena karakternya dan keinginannya untuk tidak pernah menyerah, kata Vlahovic kepada Dance. Ibrahimovic sendiri diprediksi akan tampil dalam laga kontra Fiorentina setelah sembuh dari cedera. Milan bakal bidik dua area ini untuk Mercato Januari. AC Milan diperkirakan bakal menjadi pembeli aktif pada bursa transfer Januari mendatang, dengan dua posisi secara khusus bakal menjadi target mereka.
Dani Longo dari Calciomercato sempat berbicara kepada Football Italia dan ditanya mengenai rencana Rossoneri untuk jendela transfer musim dingin nanti, mengingat mereka tak banyak memiliki pilihan pemain saat masalah cedera terus menghantui mereka, dengan alienatori Stefano Pioli terus dihadapkan pada masalah pemilihan pemain. Longo menuliskan bahwa raksasa serah tersebut akan bergerak dengan hati-hati pada bursa transfer Januari mendatang, namun mereka bakal mencari 2 target spesifik untuk memperkuat skuad mereka musim ini. Paolo Maldini dan Ricky Massara pun tengah memantau belasan profil yang bisa bermain baik sebagai gelandang serang maupun winger. Beberapa waktu lalu, playmaker 23 tahun Bres Romain Favre berada dalam daftar target Il Diavolo, namun pemain internasional Belanda yang baru berusia 22 tahun Nolang dari klub Brugge dan gelandang seorang 20 tahun Anderlecht Carles de Ketelaere juga masuk di antara kandidat mereka. Meski belakangan ini Milan telah diyakini mencoret Favre dalam daftar target, mereka menyusul kegaduhan yang ia timbulkan. Hal tersebut tak menutup fakta bahwa raksasa serah tersebut bakal membidik pemain untuk mengisi 2 posisi yang telah disebutkan sebelumnya, yakni playmaker dan winger, mengingat saat ini Pioli belum memiliki pelapis yang tepat untuk area tersebut. Tonali tampil apik meskipun bermain dari bangku cadangan. Sandro Tonali memiliki awal yang mengesankan dengan AC Milan, hal itu yang membuat dirinya mendapat panggilan ke tim nasional Italia. Meskipun dia tidak bermain dari awal, dia datang dan melakukan dengan baik untuk Azzurri tadi malam. Pasukan Roberto Mancini menghadapi Swiss di pertandingan kedua terakhir dari kualifikasi Piala Dunia, dan meskipun mendapatkan penalti di menit ke-90, pertandingan berakhir dengan 1-1. Tonali menggantikan Manuel Locatelli pada menit ke-58 dan menurut La Gazzetta dello Sport, gelandang Milan adalah salah satu pemain yang tampil lebih baik pada babak kedua. Sangat memungkinkan bahwa Tonali bisa bermain sejak menit pertama di pertandingan mendatang dan itu tentu masuk akal bagi penggemar Milan. Anak muda itu benar-benar meledak musim ini dan kehadirannya di lapangan selalu membuat perbedaan di atas lapangan.